ya. Karena kelas ini paling ketinggalan nih, kalau yang lain udah selesai. Teori asam basanya udah selesai, udah masuk perhitungan. Mana ya materinya ya? Kita masuk dulu, nanti dipelajari juga di GCR, nanti kita masukin slide-nya ke GCR ya. Insya Allah mudah kok. Asam basa mah teman-teman udah ini ya, udah pernah dibahas di SMP. Ya, cuman ini lebih lengkap aja. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Nggak selesai nggak apa-apa sih, cuman biar ini aja waktunya. Aku izin ke toilet, oke. Ya, teman-teman kita lanjut ke asam basa. Ya, ini kita telat materi karena kemarin kita nge-lag itu ya. Oke, jadi teori asam basa. Sebenarnya teman-teman sudah familiar sama asam sama basa, benar nggak? Benar ya? Pasti teman-teman tahu contoh asam sama basa itu apa, ya? Oke, Bu Ita punya beberapa pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang asam? Kalau misalkan Bu Ita menyebutkan asam gitu, apa yang ada di pikiran teman-teman? Boleh tulis di chat, boleh kalau malu menjawab. Apa itu asam? Atau yang menyampaikan langsung juga boleh. Yang sudah teman-teman ketahui tentang asam itu apa? Nggak ada yang jawab. Bu Ita udah buka chat nih dari tadi. Yuk udah kelas 11 yuk. Ungkapkan pendapatmu. pH-nya kurang dari 7. Oke, kata Azim pH-nya kurang dari 7. Benar ya? Sepakat ya? Ada lagi nggak selain pH-nya kurang dari 7? Berarti konsep asamnya udah paham nih ya, bahwa senyawa asam itu bisa dilihat dari pH-nya. Kalau dia kurang dari 7, maka dia dikatakan sebagai asam. Oke, karena nggak ada yang jawab lagi, berarti Bu Ita tip yang satu. Oke, thank you Adim. Ya. Kemudian lawannya, apa yang kalian ketahui tentang basa? Kalau basa apa kalau basa? Kalau asam pH-nya kurang dari 7. Kalau basa? Kalau basa apa kalau basa? pH-nya 7 ke atas. Ya. Kemudian rasanya pahit, kata Aymar. Oke, setuju nggak yang lain? Kasih jempolnya boleh? Oke, kalau Bu Ita juga setuju ya, bahwa kalau basa, ya pH-nya 7 ke atas. Warnanya biru ungu. Warna apa nih Faris? Biru ungu warnanya apa Faris? Lakmus? Pas diukur pH. Pakai apa nih ngukurnya nih? Pakai kertas indikator ya? Benar, Is? Iya, oke, benar ya. Jadi memang kalau basa nanti akan menunjukkan warna biru atau ungu ya di kertas indikator. Jadi nanti kita punya kertas indikator tuh ada banyak ya. Nah, oke, sudah bagus pemahamannya. Jadi Bu Ita tinggal moles dikit-dikit aja nih ya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari nih sekarang, apa aja bahan-bahan yang bersifat asam dan basa yang kalian ketahui? Apa coba dimention? Kalau yang asam apa, kalau yang basa apa? Contoh-contoh senyawa asam basa di kehidupan sehari-hari. Sabun, Bu. Sabun. Sabun asam atau basa? Aymar. Siapa nih yang jawab? Sabun asam atau basa? Basa. Basa, Bu. Basa, betul. Cuka asam, kata Hamzah. Oke, good. Apalagi? Apalagi? Aki mobil asam atau basa? Air aki? Basa. Ayo, asam atau basa? Air aki Netral. asam ya. Air aki asam, nah. Oke, aki asam karena di situ H2SO4 ya. Jadi jangan salah minum ya. Khawatir soalnya aki kan dijual di botol-botol gitu kan. Oke, ada lagi? Banyak ya sebenarnya ya. Kalau kita punya contoh nih, misalkan ada cuka, keju dan sebagainya, ini zat-zat yang sifatnya asam ya. Kalau yang basa contohnya sabun, obat mah ya,
Obat MAH itu sifatnya basa karena dia harus menetralkan asam lambung di tubuh kita, sehingga supaya netral dikasihnya senyawa basa, teman-teman ya. Kemudian ada pupuk, pupuk juga senyawanya basa. Nah, bagaimana sifat asam basa? Ya, kita tahu dia asam atau basa, selain dari pH bisa dari apa lagi ya? Kira-kira. Bisa nggak kita coba? Bisa nggak kita coba? Coba langsung maksudnya. Bisa, tapi tidak semua. Ya, kayak tadi misalkan aki, mungkin nggak kita coba? Kan nggak mungkin ya, Nak ya. Karena itu berbahaya. Gitu. Kalau yang ini, yang digambar ini mungkin beberapa ada yang bisa kita coba, ada yang tidak. Ya, gitu. Jadi nggak semua senyawa asam sama basa itu bisa kita coba, ya, karena ada beberapa sifat yang berbahaya, gitu. Nah, karena nggak bisa kita coba semuanya, maka kita perlu indikator yang lain, gitu. Kita bisa mengetahui asam sama basa apa. Tadi menggunakan beberapa alat ukur, contohnya pH meter, kemudian kertas indikator dan sebagainya, gitu ya. Nah, dari sini apa yang akan kita pelajari? Ya, sebenarnya nanti fokusnya supaya kita mengenal si asam basa, ya, maka kita harus tahu nih, kita bisa mengidentifikasi sifat asam basa dari berbagai teori. Di sini kita punya 3 teori. Yang pertama dari Arrhenius, yang kedua dari Bronsted-Lowry, dan yang ketiga dari Lewis. Gitu. Paling kita hari ini cuma dapat satu, ya, yaitu Arrhenius. Oke, di sini Bu Ita coba. Oke. Bu Ita punya di sini 2 buah gelas, ya. Di sini isinya air jeruk nipis. Ini kertas apa, Nak? Lakmus, ya. Lakmus ada 2 jenis, merah dan biru. Mana lakmus yang digunakan sebagai indikator asam? Merah atau biru? Dia buat mengenali si asam pakainya yang merah, kalau yang basa biru. Sehingga nanti perubahannya kalau dia asam, kedua kertasnya akan menunjukkan warna merah. Merah. Gitu. Betul. Nah, dari proses pengujian di atas ini, kita punya beberapa pertanyaan, ya. Oke, yang pertama, apa rasa air jeruk nipis, teman-teman? Jeruk nipis rasanya apa? Oke, asam, ya. Jeruk nipis rasanya asam. Karena rasanya si air jeruk nipis itu termasuk asam atau basa? Asam, Bu. Asam, ya. Kemudian setelah kertas lakmus biru dicelupkan dalam air jeruk nipis, warnanya berubah menjadi apa? Merah, Bu. Merah, betul. Kalau yang warna merah, berubah nggak setelah dicelupkan dalam air jeruk nipis? Enggak, Bu. Tidak. Berarti kalau dari situ, rentang pH air jeruk nipisnya berapa? Kurang dari 7, Bu. Iya, kurang dari 7. Ya. Oke, ini pengetahuan dasar aja. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ya. Kemudian yang kedua, kita punya air sabun, pakai lakmus juga. Pertanyaannya, ketika kita mandi dan tidak sengaja air sabunnya masuk ke dalam mulut, apa rasanya? pahit, Bu. Pahit, Bu. Pahit, betul ya. Karena rasanya air sabun berarti termasuk asam atau basa? Basa. 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 Oke, lakmus merah berubah nggak? Lakmus merah setelah dicelupkan berubah nggak warnanya? Berubah, Bu. Menjadi Biru. biru. Kalau yang biru tetap atau berubah? Tetap. Iya, tidak berubah atau tetap ya. Nah, sehingga pH-nya berapa kalau sabun? 7-14, Bu. Betul, lebih dari 7 atau range-nya di antara 7 sampai 14. Berarti dari kedua pengujian tadi bisa disimpulkan bahwa ya sifat asam basa itu kalau dari rasanya, yang asam rasanya asam, yang basa rasanya pahit. Meskipun tidak semua zat asam sama basa itu bisa kita coba. Ya, gitu. Terus uji kertas lakmusnya, kalau asam ya itu memerahkan lakmus biru dan merah. Kalau basa berarti ujungnya nanti berubahnya ke biru. pH-nya yang asam kurang dari 7, yang basa lebih dari 7. Gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nah, kita masuk ke teori asam basa yang pertama dulu. Jadi kita hari ini yang pertama aja, 2 sama 3-nya berarti next ya. Oke, namanya adalah teori asam basa Arrhenius. Jadi teman-teman, kita bisa kenal dia asam atau basa dari mana selain dari tadi sifat, kemudian dari pH-nya gitu ya. Nah, ini kajiannya kalau kita udah masuk teori asam basa, kita bisa lihat dari nama senyawanya atau struktur senyawanya. Gitu. Apa teori asam basa menurut Arrhenius? Ya. Oke, di sini Bu Ita punya beberapa reaksi ionisasi dari senyawa-senyawa asam. Di sini dikatakan beberapa senyawa asam itu dilarutkan di dalam air. Nah, karena dia dilarutkan dalam air, maka dia bisa mengalami ionisasi. HCl, ya. Ionisasinya, ion-ionnya kalau diurai jadi apa dan apa, Nak? Ayo, HCl kalau diuraikan jadi apa dan apa? Hidrogen sama klorida. Betul, hidrogen sama klorida. Berarti jadi H+ dan Cl-. Oke, kalau HNO3, kation anionnya apa dan apa? H+ dan? NO3-. Betul, NO3-. Kalau HBr? H+Br-. Betul, H+Br-. Berarti dari proses ionisasi ini ya, dari proses pelarutan si asam-asam dalam air, maka ketiga reaksi ionisasi itu punya beberapa persamaan, yaitu pelarut apa yang digunakan untuk melarutkan senyawa asamnya? Air ya, Bu? Betul, air. Nah, produk yang sama yang dihasilkan ion apa, Nak? Ion apa yang produk yang dihasilkan yang sama? H+, Bu. Yang kelihatan di situ, sehingga bisa disimpulkan bahwa senyawa asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan asam oleh Arrhenius. Gitu ya. Jadi kalau asam itu yang ada H+-nya, itu baru teori yang pertama. Nah. Dan ini insya Allah teman-teman sudah paham di SMP. Ya, kalau asam ada H+-nya, kalau basa nanti ada apanya? Kira-kira. Ada OH-nya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kita masuk ke basa. Oke, kalau basa reaksinya seperti ini, sama. Kita punya senyawa basa, ini basa ya, tipe ya. Jadi ada senyawa basa dilarutkan di dalam air juga, dia mengalami ionisasi. Dia jadi ion apa dan apa? Kalau NaOH? Na+ dan OH-. OH-. KOH? K+ dan OH-. Ya. Sehingga pelarut yang digunakan adalah air, produk yang dihasilkan yang sama adalah ion OH-. OH-. Sehingga basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Begitu. Ya, jadi diingat-ingat, asam menurut Arrhenius punya H+, basa menurut Arrhenius punya OH-. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, ini cuma Nah, ambil laku untuk senyawa yang ada H-nya doang, Bu. betul, ada H+ dan OH-. Bu, misalkan kita punya senyawa yang nggak ada H+ sama OH-nya. Bisa nggak, Bu, kita tentukan asam basanya? Kira-kira gimana, teman-teman? Bisa nggak? Misalkan NH3. Bu, kita punya NH3. NH3 amonia ya? Oke. NH3 menurut teman-teman asam atau basa di situ? Asam. Asam. Kenapa? Karena teman-teman baru tahu apa? Ada Arrhenius, dia punya H+, benar nggak? Ya. Betul. Tapi ternyata dia sifatnya basa. Bukan asam. Kenapa basa? Kita jelaskan di teori selanjutnya, dan ini kita lanjut di pekan berikutnya.
Ya, jadi nggak bisa sekarang. Ya, gitu. Kenapa NH3 sifatnya basah, Bu? Kan di situ nggak ada OH amin ya? Iya, memang nggak ada OH amin ya, Nak. Gitu. Tapi sifatnya basah. Ya, karena nanti dia punya kemampuan untuk melepaskan pasangan elektronnya atau dia mampu menerima proton dari yang lain gitu. Jadi dia kajiannya pakai teori yang lain, bukan dari Arrhenius. Jadi di Arrhenius nggak bisa dijelasin tuh NH3 kenapa basah, nggak bisa. Ya, karena di situ dia ada H-nya, nggak punya OH, tapi kok dia basah, Bu? Gitu. Ya, jadi next kita belajar teori yang lain, ya, yang menjelaskan senyawa-senyawa asam dan basa yang tidak memiliki H+ atau H. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya. Jadi pekan depan nanti Bu Ita kirim slide-nya, silakan dipelajari. Teori yang kedua sama yang ketiga yaitu Bronsted Lowry dan Lewis. Ya, supaya pekan berikutnya lancar nih belajarnya. Oke. Sementara tugasnya masih kesetimbangan dulu ya, yang asam basa belum. Nanti Bu Ita share di Google Classroom. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Ita tutup? Enggak, Bu. Cukup ya. Oke, kalau cukup silakan dipimpin doa. 1. Siap.